mereka juga melihat apakah saat ini worth it untuk melakukan spending sekarang. China itu konsepnya kan dari dulu itu dia menggunakan konsep namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Orang dulu mencemooh, wah produk Cina kayak begini, udahlah. ATM aja kita mampu nggak? Fenomena rombongan jarang beli atau fenomena rombongan hanya nanya-nanya itu merupakan tantangan yang berat saat ini yang diperhatikan oleh di masyarakat. Pemerintah mencoba menggenjot begitu banyak upaya dan berbagai skema diberikan kepada industri masyarakat sedemikian sehingga masyarakat di Indonesia itu bisa dan mau meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli. Nah, salah satu tantangan saat ini adalah bagaimana industri dan masyarakat itu bisa saling bersinergi sedemikian sehingga mereka bisa saling mampu menggerakkan dan mampu memberikan kepada pemerintah berbagai kemudahan-kemudahan. Hari ini di DCS Podcast sudah hadir dua orang narasumber. Terima kasih Pak Wahyu Haris. Terima kasih Prof. Pak Wahyu Haris ini adalah Vice President Marketing PT Icon Plus dan juga Pak Adi Sama. Luar biasa. CIO, Chief Information Officer. Wah, Nagemilang. Luar biasa. Nah, saya ke Pak Wahyu Haris dulu. Ya, Prof. Kalau melihat pola masyarakat Pak Wahyu ini dalam konteks ke depan, terutama kemampuan masyarakat untuk membeli. Karena Bapak ini kan di konteks di energi ya, PLN. Itu Bapak melihat itu apakah memang ada kecenderungan itu saat ini dan ke depan itu memang lagi down atau lagi slow atau mungkin kalau saya pakai istilah lagi kalem. Gimana Pak Wahyu? Oh ya, terima kasih Prof. Jadi memang fenomena ini kita lihat mungkin pasca COVID ya. Kalau dari pasca COVID itu ibaratnya orang nahan-nahan untuk beli. Oke. Ya, karena jadi apa? Ini masih ada efek dari COVID ya? Masih ada efek dari COVID. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mereka juga melihat apakah saat ini worth it untuk melakukan spending sekarang. Karena dari sisi masyarakat sendiri ngelihat bahwa kondisi di luaran sana itu lagi nggak baik-baik aja. Misalnya ada kaitannya sama geopolitik ya. Geopolitik, kemudian kebijakan-kebijakan dari Amerika, kemudian China, kemudian Eropa. Kemudian yang keempat kaitannya dengan bagaimana cara masyarakat itu bisa mengelola uangnya. Karena kalau sekarang kan nyari uang 100.000 lebih susah kan Pak, dibandingkan 10 tahun yang lalu kan. Nah, expenses-nya juga mereka juga ibaratnya juga akan lebih hemat. Nah, di sini dilihat bahwa pemerintah ini coba untuk menggerakkan ekonominya dengan cara apa? Yang satu, ya ada beberapa yang sudah dijalankan ya, ada insentif-insentif misalnya. Kalau di kendaraan listrik misalnya, di situ ada insentif untuk membeli kendaraan listrik. Kemudian yang kedua, untuk PLN misalnya, di kendaraan listrik itu di pukul 10 sampai pukul 5, itu ada insentif untuk harga khusus untuk ngecas. Nah, itu khusus PLN. Khusus PLN untuk listrik, kemudian seperti itu. Kemudian kalau di industri kami yang lain itu yang telco. Nah, industri telco itu lebih parah lagi. Dalam artian lebih keras lagi mainnya. Artinya apa? Uang 100.000 bisa dapat internet dengan kecepatan 100 mega. Bayangkan. Itu nggak mungkin zaman tahun 90-an deh. Nggak mungkin itu. Nggak bisa kan? Artinya value of money-nya itu yang memang dirasakan oleh masyarakat dengan angka yang sekecil-kecilnya saya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Prof. Sehingga masyarakat sendiri kalau melihat bahwa wah itu manfaatnya gede bagi saya, dia akan buy in. Tetapi kalau misalnya dia merasa bahwa dengan cara saya bisa mendapatkan substitut produk kok dengan cara yang lebih murah, saya nggak mau. Saya tahan dulu. Lebih baik saya gunakan untuk misalnya yang lainnya. Terus yang keempat kaitannya nanti dengan investasi. Nah, ternyata masyarakat Indonesia pun sekarang juga udah literasi investasinya juga bagus. Jadi dia konsumsinya dia tahan, kemudian dia masukkan ke dalam investasi. Kurang lebih seperti itu kalau saya lihat fenomena Rojali dan Rohana. Rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Hanya nanya. Baik.
Nah, Pak Andi, ini Bapak kan industri Bapak ini kan yang terkait dengan teknologi. Tentunya orang menganggap, wah kalau teknologi itu apa ya, investasinya besar dan mungkin tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, pandangan Bapak gimana? Silakan. Oke, mungkin kita lihat juga tadi dari Pak Wahyu bilang memang ada pasca COVID ya. Ya memang kita juga melihat ada pergerakan sebenarnya. Kalau dulu kan kebanyakan itu bisnis tuh investasi tuh kita bilang capex. Jadi biasanya capex. beli gitu kan, beli invest dalam jumlah besar. Nah, pergeseran itu sebenarnya lebih ke arah capex ke opex. Jadi yang biasanya beli dalam jumlah besar itu kayak semacam udahlah saya beli tawaran aja. Jadi disebar. Jadi yang tadinya berupa aset jadi berupa expense. Jadi perubahan dari aset ke expense. Itu salah satu yang perubahan. Jadi dengan begitu lebih long term. Dari sisi cash flow juga lebih bisa diatur, dan itu memang kelihatannya memang tren. Di kita sendiri sebenarnya kita melihat karena kita sebagai distributor, kita melihat ekosistem dari industri IT, ada sekitar 300 company yang kita manage. Itu memang sebenarnya dari sisi investasi, in term of revenue yang kita lihat, kita meningkat sih. Jadi kelihatannya marketnya memang somehow memang tetap artinya tetap berkembang ya marketnya secara umum, karena kita mewakili 300-an company IT, jadi harusnya cukup valid sebenarnya seperti itu. Nah, Pak Andi, ini tadi saya tergelitik ya dengan konteks bahwa Bapak mengatakan itu meningkat dari sisi revenue-nya. Padahal dalam banyak kondisi di banyak industri teknologi itu malah gonjang-ganjing, ada yang turun, collapse dan seterusnya. Nah, kalau Bapak melihat itu sendiri dalam konteks di Indonesia saat ini ke depan, industri teknologi itu seperti apa Pak di sini? Apakah memang meyakinkan? Karena pada satu titik kan ujung-ujungnya customer Pak. Betul. Ya kan? Customer nggak ada yang ngapain gitu kan? Betul. Nah, terus di sisi lain juga orang kan mengatakan ya hidup aja makan aja bisa udah bagus gitu kan. Nah, kalau Bapak sendiri gimana melihat? Iya, mungkin dari industri kita sendiri sebenarnya dari industri itu cukup banyak yang jadi top 3 biasanya. Biasanya pertama tuh yang artinya kan industri ada yang memang mau beli tapi punya kemampuan atau enggak. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya cuma top 3 sih. Yang ketiga banking, finance ya, finance, insurance biasa satu paket tuh. Kemudian biasanya dari situ telco juga dan government termasuk Icon misalnya gitu kan, Icon ke PLN, jadi itu termasuk tuh biasanya. Jadi top 3 itu, yang lainnya sebenarnya lebih ke arah pendukung. Jadi yang top 3-nya biasanya tuh banking. Jadi hampir semua, karena banking gimana pun kalau kita tahu mobile banking, internet banking, berbagai sekarang digital banking. Jadi itu berlomba-lomba untuk investasi di sana, dan somehow mereka juga punya kemampuan untuk invest. Jadi banking itu biasanya nomor 1 yang invest. Jadi berbagai macam, kalau kita tahu sekarang AI, berbagai variasi AI, termasuk yang agentic AI yang baru, itu banking itu sangat update biasanya. Tapi apakah mereka misalnya mau invest sekarang atau belakangan? Tapi artinya itu gapnya itu nggak jauh. Jadi antar bank itu cepat, terutama bank-bank yang besar ya. Jadi bank-bank besar itu biasanya tuh mereka pasti punya plan tergantung kapan dijalankan. Jadi digital banking kalau kita lihat sekarang kan itu di mana-mana ya, kita sebagai konsumen tuh enak banget sekarang akses banking. Saya terakhir itu daftar satu bank, hampir nggak pernah ke bank sebenarnya. Jadi saya ke bank kayak cuma satu kali waktu itu. Itu pun actually nggak ke banknya, ketemu kayak semacam account manajernya itu di luar. Jadi actually nggak pernah ke bank, itu pure digital banking. Jadi sangat seamless. Jadi ada perubahan sebenarnya di kita. Nah, dari sisi teknologi sendiri itu sebenarnya ya sangat membantu tuh. Misalnya kayak tadi saya mention AI gitu ya. AI itu biasanya tuh digunakan untuk KYC kalau di banking. KYC itu gimana kita ngenalin customer supaya kita tahu kalau customer ini transaksi memang benar-benar dia kan. Sekarang kita kenalin wajah, udah mulai aman tuh sekarang. Kita di berbagai service ya, kita foto wajah. Jadi itu actually di-record dan di-link ke KTP, ke Dukcapil. Jadi somehow tuh ya perubahannya
memang banking itu sangat updated sekali dengan teknologi ya. Baik. Biasanya. Makasih. Nah, Pak Wahyu ini kan industri salah satu industri yang cukup massal ya, karena yang namanya power itu kan suka nggak suka semua dari Sabang sampai Merauke di berbagai lini di kehidupan kita kan selalu bergantung dengan power. Nah, di sisi lain pemerintah juga berharap bahwa efisiensi dan juga penggunaannya itu memang tepat sasaran. Nah, tentunya ketika kita bicara tepat sasaran, efisiensi itu tentunya berbasis pada teknologi. Kita kan nggak bisa mengatakan oke, yang di Jakarta itu penggunanya sekian. Padahal namanya Jakarta itu kan cukup variasinya cukup tinggi. Ada yang mungkin ya oke lah ya, sampai ada daerah yang mohon maaf daerah kumuh gitu ya. Itu juga ada di situ. Nah, kalau Bapak melihat ini dalam konteks industri yang sifatnya boleh kita katakan strategis, kalau power itu strategis, itu gimana tuh caranya target itu bisa tercapai sesuai dengan sasaran? Misalnya, oh ini harus efisien segini, ini orangnya benar dan seterusnya. Seperti apa, Pak? Oh ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk yang dari sisi PLN mungkin kita bisa lihat ada dua sisi dulu. Yang pertama di sisi pembangkitan, yang kedua nanti dari sisi distribusi dan pelanggan. Nah, kalau di sisi pembangkitan itu efisiensinya itu diarahkan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan satu energi dengan istilahnya apa ya, dengan kapasitas yang kecil tetapi manfaatnya besar. Jadi misalnya dengan membakar misalnya 1000 ton batu bara kita bisa mendapatkan berapa kilowatt listrik, kurang lebih seperti itu. Artinya dengan kita menggunakan apa istilahnya biaya operasi yang rendah, kita bisa mendapatkan listrik yang optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya nanti dengan distribusi dan pelayanan pelanggan. Kalau distribusi ini lebih ke arah bagaimana kita bisa mendelivery service listriknya dengan kualitas yang bagus, namun kita bisa memperoleh pengurangan dari sisi biaya selain biaya operasi. Itu juga bisa efisiensi dari sisi SLA-nya. Service level agreement-nya dengan yang bagus, tetapi kita bisa memangkas birokrasinya. Itu kalau di sisi PLN. Nah, kalau di sisi pelanggan gimana? Biasanya di sisi pelanggan adalah saya bisa mengoptimalkan pemakaian listrik saya sehari-hari. Nah, hubungannya sama teknologi apa ketiganya? Kalau di sisi pembangkitan itu kita menggunakan yang namanya monitoring untuk monitoring untuk pembakaran. Berarti berapa banyak sih tungku yang dibakar, berapa banyak listrik yang dihasilkan, lalu bagaimana mengoptimalkan misalnya tungku yang ada. Oh, berarti dari hulu sampai hilir? Iya, siklusnya itu juga ada. Itu namanya kita manfaatkan yang namanya reinforcement of energy. Reinforcement. Dan bisa diprediksi itu, Pak? Dan bisa diprediksi. Jadi ibaratnya kapan kita harus matikan pembangkit, kapan kita harus memelihara, kapan kita bisa istilahnya melakukan mix sumber, misalnya batu bara tipe A dengan batu bara tipe B. Nah, artinya kan di dalam suatu waktu yang sama. Kemudian kita bisa melakukan operasinya dengan memanfaatkan pembangkit yang lain dengan tipe energi yang beda, misalnya gas ataupun dengan yang PLTS atap. Nah, itu juga memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua untuk menyalurkan bebannya, Pak, dengan skadanya itu. Nah, skadanya itu kita bisa melakukan istilahnya shifting dari pemakaian energi yang tadinya produksinya tinggi tetap pemakaiannya rendah, kita geser energinya ke tempat yang pemakaiannya bagus, tinggi. Nah, itu juga menggunakan teknologi skada dan kayak distribusinya gitu ya. Transmisinya. Dan itu nanti bisa kita manfaatkan lagi kalau sekarang sedang dikembangkan yang namanya smart grid. Jadi ibaratnya kalau listrik 4.0 itu customer bisa mengenerate listrik dan bisa dimasukkan ke dalam grid. Nah, itu artinya apa? Efisiensinya udah naik lagi levelnya. Nah, di sisi customernya sendiri pemakaian penghematannya itu juga harus terukur menggunakan teknologi. Contohnya IoT ya, Pak ya. Misalnya pemakaian listrik, air,
kemudian alat-alat devices-nya Iya. terukur. Ya. Nah, dengan adanya terukur, dia akan melakukan optimasi. Kalau dia melakukan optimasi, dia bisa melakukan berbagai macam skenario penghematan. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi edukasinya arah ke sana. Oke, luar biasa. Arahnya terakhirnya adalah berapa sih istilahnya Pak kontribusi kita untuk mereduksi karbon. Prof. Oh, ini Jadi bagian daripada apa namanya dari bagian dari PBB itu Sustainable Development ya. Goal. Jadi ibaratnya bagaimana kita mempraktekkan bisnis yang berkelanjutan Berkelanjutan dan ramah lingkungan. dan ramah lingkungan dari pembangkitan, transmisi, distribusi, Ya. akhirnya ya tadi Ya, ya, ya. reduksi Luar biasa. karbon. Ya. Saya tadi ada satu yang menarik yang Bapak saya disebut Pak Wahyu itu customer, empowering customer. Suatu ketika customer itu bisa menjadi menghasilkan listrik sendiri gitu maksudnya. Ya, jadi gini Prof, yang menariknya itu listrik itu bukan dipandang sebagai istilahnya apa ya biaya pokok produksi enggak. Oh gitu. Tapi listrik itu bisa meningkatkan istilahnya apa kesejahteraan dari masyarakatnya. Oh, oke. Contoh Menjadi modalnya. Oke. Contoh misalnya yang dipraktekkan sama teman-teman. Petani buah naga itu akan produksi kalau banyak sinar matahari atau ultraviolet. Dan saat ini mungkin hanya beroperasi ya kalau matahari pasti siang ya. Betul. Nah, terus gimana caranya? Kan Tuhan memberikan 24 jam ya. Iya. Nah, 12 jam selanjutnya gimana? Gelap. Gelap. Nah, di sini listrik membantu untuk istilahnya untuk menyalakan apa namanya? Bohlam-bohlam ultraviolet itu yang berlaku sebagai matahari. Oke. Artinya kapasitas produksinya dia yang tadinya misalnya 10 ton per hektar Jadi bisa bisa double. naik double seperti itu, Prof. Jadi ibaratnya dengan meningkatkan sedikit biaya, dia bisa memperoleh manfaat, Iya, meningkatkan iya, iya. produksi. Nah, Iya. itu salah satunya yang di sisi pertanian. Oke. Kurang lebih empowering di sisi customer-nya. Iya, iya. Terus yang kedua ketika zamannya Covid tuh. Oke. Nah, yang lucu zamannya Covid. Industri sedang turun. Betul. Tetapi yang terjadi adalah pergerakan ekonomi di rumah tangga, Iya. kemudian acara-acara seperti ini ada podcast, Iya. kemudian ada webinar segala macam. Itu kan istilahnya apa? Meningkat menggunakan listrik lagi. Ya memang tidak sebesar industri ya, tetapi Iya. ibaratnya bisa menggerakkan perekonomian yang ada di UMKM ataupun di rumah-rumah Iya. itu. Oke. Jadi empoweringnya kurang lebih ke arah sana. Iya, luar biasa. Nah, Pak Andi, ini tadi Pak Wahyu menyebut empowering customer. Nah, kalau Bapak kan customer-nya kan industri toh. Nah, kalau di empowering nanti bisnisnya Bapak ini dong. Iya, Nah, iya, iya. dalam pandangan Bapak ke depan, itu dalam konteks relasi Bapak dengan customer Bapak itu ke depan itu kalau kita melihat itu industri itu teknologi base itu kalau mereka customer itu empower, at the end kan mereka nggak butuh perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi ya, Iya. seperti punyanya Pak Andi. Bapak melihatnya seperti apa? Iya, mungkin ya, thank you. Jadi kita lebih melihat sebenarnya kita sebagai enabler sebenarnya lebih apa ke Enabler. arah sana ya. Jadi sebenarnya ya teknologi selalu tetap ada dan berkembang dan selalu tetap artinya akan ada selalu kemajuan dan itu kita sebagai consumer, kita sebagai industri kita beradaptasi terhadap itu. Nah itu yang apa yang memang kita lebih sekarang sebenarnya lebih ke arah kita apa ya? Jadi lebih ke arah kita mengenable industri untuk selalu bisa update dengan berbagai keadaan dan apa dan memang jadi selalu adjusting berbagai service yang diberikan kepada customernya lebih ke arah sana sih. Jadi kalau teknologi kan dari tadi Pak Wahyu mention SCADA, IoT itu salah satu yang memang wah itu bagus sekali ya sudah diterapkan ya SCADA. Artinya kan itu monitoringnya sudah otomatis dan bisa real time gitu kan. IoT jadi berbagai macam sensornya sudah dilakukan. Jadi sebenarnya itu yang apa yang memang salah satunya ya yang memang diterapkan di teknologi yang memang ada tapi actually diterapkan di industri gitu kan. Jadi itu salah satu hal sih. Nextnya mungkin kita nggak tahu sekarang misalnya AI, wah kita lagi hot nih AI.
kita mungkin sekarang dalam dalam fase untuk kita penerapan ya. Kalau sebelumnya kita lebih karena kita exploring, sekarang lebih ke penerapan. Jadi ini kayak tahun penerapan di AI. Nextnya ada lagi mungkin nextnya apa? Nah, kalau saya kemarin baru kembali dari Amerika di awal tahun 2025 ini. Itu mereka memang banyak sekali ngomong agentic AI. Tapi nextnya mereka udah start ngomong komputasi kuantum di 2030. Nah 2030 walaupun sekarang masih belum. Jadi security itu jadi mulai menjadi concern, terutama perbankan. Kita memakai misalnya kita memakai berbagai aplikasi payment sekarang. Kita mengakses banking ya tadi terutama setelah Covid ya kita lebih aware sekarang dengan memakai berbagai aplikasi ya. Dan itu introduce security concern. Nah itu papernya sudah keluar sebenarnya kalau kita lihat balik ke akademis. Paper untuk bagaimana misalnya kalau komputasi kuantum jadi komputer itu nanti akan ada sekitar 2030. Mulai segitu itu ada papernya bilang bahwa kalau komputer itu tersedia di 2030-an caranya udah jelas nih. Cara begini untuk misalnya yang namanya kita melakukan payment itu bisa dihack within a day. Jadi itu sudah ada, walaupun sekarang komputernya belum ada. Ya. Jadi sekarang ini berbagai industri yang memang advance, terutama di Amerika ya, yang kemarin saya ngobrol beberapa itu mereka sudah prepare. Actually itu ada timnya untuk prepare. Indonesia mungkin wave-nya tunggu agak beberapa tahun ke depan. Jadi tapi artinya itu sudah mulai ada tuh. Seperti itu tuh. Jadi mempersiapkan agak lama sih, mungkin mempersiapkan 5-10 tahun ke depan. Sudah ada timnya. Kita mungkin at least aware dulu sebenarnya. Itu lebih baik ya bahwa itu akan terjadi gitu kan. Seperti itu sih. Satu yang belakangan ini menjadi hype itu kan ada yang menyebut namanya personalized. Semua personalized. Personalized. Healthcare personalized. Bahkan sekarang education maunya personalized. Bapak-bapak berdua kan industrinya tentunya berkeinginan personalized karena ingin memberikan layanan terbaik kepada customer. Di sisi lain juga ingin mendapatkan informasi data yang akurat. Karena itu ada yang mengatakan personalized is a matter of precision. Katanya ada orang bilang begitu. Nah, ini ke Pak Andi dulu nih. Kalau Bapak melihat personalized dalam konteks relasi Bapak dengan customer, yang dimana nanti at the end itu Bapak akan mendapatkan sesuatu hasil data yang precise atau precision, itu Bapak melihat itu dalam konteks selama ini pergerakan industri yang ada, itu memang arahnya ke sana atau masih belum berjalan, Pak? Karena saya perhatikan kan banyak yang mengatakan kayak hype gitu, wah personalized kita akan memberikan, tapi kok belum kelihatan gitu loh seperti itu. Nah, kalau dalam konteks Bapak di industrinya Pak Andi seperti apa? Silakan. Thank you Prof. Kita dengar istilah precision marketing. Precision anything itu itu sudah beberapa tahun terakhir sini. Jadi artinya benar, kita memberikan layanan yang personalized ke industri yang kita serve gitu kan. Di kita sendiri sebenarnya kita lebih ke arah tadi mungkin kalau kita touch langsung ke masyarakat, kita biasanya kita ngomong B2C, business to consumer. Kalau kita sebenarnya lebih ke arah sekarang kebanyakan tuh B2B, business to business. Atau kadang-kadang juga B2G, business to government. Jadi kita sebenarnya sekarang karena kita lebih melakukan bisnis melalui partner, itu kita lebih B2B. Nah, itu customer kita sebenarnya sekarang lebih ke arah industrinya. Nah itu personalisasi agak beda itu. Jadi artinya kalau precision marketing, precision something itu biasanya tuh lebih ke arah end user tuh. Something yang kita rasakan gitu kan. Something yang kalau saya contoh lah misalnya berbagai hal yang kita lihat di sosmed gitu kan, di sosial media itu kita kan berita yang kita dapatkan itu sesuai dengan pola-pola kita. Jadi setiap orang tuh bisa beda. Itu personal. Nah, kalau case-nya kita itu sebenarnya kita memberikan service kepada bisnis yang memang punya customer. Itu jadi lebih ke arah B2B-nya sebenarnya lebih termanage. Karena ini sebenarnya tuh jadi set of bisnisnya tuh terbatas. Kalau consumer kita bisa ngomong jutaan. Itu biasanya tuh agak beda tuh approach-nya. Kalau kita lebih ke arah B2B beberapa ratus saja itu somehow
kalau di kita sendiri tuh kita actually benar-benar ada tim. Ada tim yang memang kita manage B2B. Actually harus ketemu, ngobrol, jadi melakukan berbagai macam kegiatan, diskusi. Kalau B2C itu agak beda, kita mungkin nggak bisa melakukan itu, jadi kita lebih ke arah mesh, satu arah. Kita satu arah, cuma mungkin desainnya mesti lebih proper gitu, lebih precise. Nah, kalau kita lebih ke arah B2B, ngobrol biasa sebenarnya, ngobrol, diskusi. Misalnya contoh, kita mau adain event, itu di marketing, kita ngobrol actually budgeting gimana, plannya gimana. Jadi case by case, dan memang itu bisa dilakukan karena memang terbatas. Yang jadi partinya terbatas gitu. Lebih agak ke sana kalau di tempat saya sendiri gitu. Baik. Nah, Pak Wahyu ini kalau dalam konteks Bapak, karena Bapak ini kan melihat itu kan bisa juga massal, karena memang semua mengikut, tapi di sisi lain juga ada industrinya. Itu Bapak melihat dalam konteks personalized, precise itu seperti apa? Nah, jadi makasih Prof. Jadi ini menarik tadi saya sampaikan Pak Andi. Jadi ketika kita ambil contoh perbankan, kami juga serve as telco company kan ya. Jadi kita lihat dunia perbankan itu sudah punya trennya, sudah ada blueprintnya, dan sudah ada tiringnya ya Pak. Jadi ibaratnya ada bank buku 1, 2, 3, 4. Betul. Nah itu kita pelajari blueprint untuk bank tipe buku 1 itu seperti apa. Nah ibaratnya kalau kita nanti ketemu dengan bank yang lain, buku 1, maka yang harus kita sampaikan ke rekan-rekan marketing atau penjualannya, kita harus tawarin apa dulu nih. Misalnya jaringannya dulu, kemudian untuk CCTV-nya kah? Ataupun nanti untuk digitalisasi proses aplikasinya kah? Kemudian apakah udah sampai di level automation? Kemudian pengambilan keputusan berbasiskan rules? Atau sudah sampai AI? Atau bahkan sudah pakai biometrik? Nah itu sudah ada tahapannya, udah ada journey-nya. Jadi kita pelajari dari Dari data kebiasaan tadi Pak Andi sampaikan, orang akuisisi layanan itu. Bank pun sama, Prof. Jadi dari segmen perbankan seperti itu. Kemudian kami juga melayani dari si pemerintahan. Pasti. Nah, pemerintahan itu ada macam-macam tuh. Ada yang istilahnya concern-nya terhadap smart city. Ada yang concern-nya terhadap smart health. Kemudian prosperity. Nah, dari sisi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan itu kita bisa learning juga. Tipe-tipe government ini layanan service yang harus bisa kita deliverkan seperti apa. Nah, kita kalau kami di PLN Icon Plus itu kita sudah lakukan misalnya contohnya dengan Kabupaten Sumedang di Jawa Barat. Jadi untuk yang smart government sama yang smart city-nya itu mau dibentuk seperti apa. Nah, itu kita bikin seperti itu. Sehingga ketika kita nanti pelajari misalnya di daerah lain, misalnya di Minahasa Utara, yang lain dengan tipe yang sama, nah kita bisa implementasi kurang lebih di situ dan dikontekstualkan. Itu yang segmentasi industri. Kemudian yang menarik lagi adalah yang customer B2C tadi Pak Andi sampaikan. Jadi customernya PLN itu nggak cuma B2B, tapi juga ada yang customer end user. Nah itu kita juga pelajari Prof. Pelajarinya gimana? Tadi misalnya, kalau misalnya Prof berturut-turut selama 3 bulan, ini pemakaian listriknya itu sudah istilahnya udah mencapai batas puncak, itu PLN akan menyampaikan tawaran tambah daya dong. Mirip-mirip kayak ini ya, telco juga ya? Iya, telco. Terus kemudian yang kedua, kalau kita gunakan di PLN Mobile, ini Prover seringnya beli token listrik di situ nih. Atau bayar listrik di sini. Bisa dikasih experience di sana, kita kasih experience. Kalau bayar sebelum tanggal 15, nanti ada reward point, token listrik tambahan yang bisa digunakan. Nah itu pengolahan itu sudah memang istilahnya di-apply ya di dalam bisnis di ketenaga listrikan maupun di telco, kurang lebih seperti itu Prof. Jadi ibaratnya mengenali customernya, kemudian yang kedua bisa lebih paham lagi terhadap kebutuhan customernya yang sangat spesifik. Misalnya nih, ada juga kebutuhan misalnya ada customer yang
ngecas mobilnya itu hanya misalnya jam 1 pagi sampai jam 4 jam 5 subuh. Ya, dia memberikan layanan yang spesifik di periode spesifik itu. di situ. Jadi penawaran itu seperti itu. Nah, itu bisa dielaborasikan nanti ketika sistem smart grid-nya sudah ada, Prof. Oke. Jadi ibaratnya kita bisa tawarkan nih, oh jam 1 sampai jam 5 itu nanti spesial tarif deh. Iya. Karena udah nggak ada yang pakai kan. Iya. Jadi hanya dia yang pakai, betul. langsung dia itu. Iya. Kurang lebih seperti itu, Prof. Nah, Pak Wahyu, tadi saya kalau menyimpulkan dari Pak Andi dan Pak Wahyu itu saya melihat bahwa ternyata running as business is not as usual. Jadi sudah lagi tidak menjalankan bisnis itu seperti yang lalu-lalu. Ya. Dan kedua, running as business using as data, ada datanya. Dan ketiga, adaptasi. Ya, kayak tadi Pak Andi sebut, wah harus menyesuaikan nih dengan kebutuhan dan seterusnya. Nah, Pak Wahyu juga demikian. Saya pertanyaan, kalau begitu di industri itu kebutuhan untuk mereka melakukan penelitian eksperimen dalam konteks pendidikan yang lebih tinggi di level doktoral, kan kalau level sarjana kan lebih penekanannya ke operational. Ya bisa mengelola, bisa menjalankan lah. Programmer, teknisi, engineer dan seterusnya. Kalau level master mengelola. Sampai ke level dia bisa mengelola, mengoperasikan dan seterusnya. Kalau level doktoral kan mereka mau nggak mau harus berpikir kritis sedemikian sehingga mereka bisa berimprovisasi, mengajukan sebuah ide pemikiran yang unik. Nah, ini dari Pak Wahyu dulu. Kalau Bapak melihat di industri tempat Bapak atau di industri lain, itu memang ada nggak sih kebutuhan untuk mereka ini untuk harus melanjutkan ke pendidikan doktoral? Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau menurut pendapat saya, Prof, bahwa dunia kita sekarang ini penuh dengan yang namanya transformasi. Nah, transformasi itu perlu yang namanya bagaimana kita memiliki kaidah ataupun metode yang bisa diacu ya, sehingga nanti bisa menemukan yang tadi itu breakthrough. Sehingga ketika kita bisa menemukan breakthrough, inovasi itu yang bisa dijalankan mungkin pada level skala yang kecil, misalnya bisa di subunit ataupun di direktorat atau bahkan sampai ke perusahaan sekalipun. Nah, karena di dunia kita ini penuh dengan transformasi dan digitalisasi, expert ataupun peningkatan pendidikan ke level S3 ini udah layaknya harus segera kita boosting, Prof. Karena yang tadi pola pikir. Kan beda pola pikir yang tadi S1, S2, manage, S2, kemudian yang ini novelty. Bagaimana kita bisa menemukan novelty, terobosan, breakthrough, transformasi yang sifatnya bisa adaptable sama agile. Dan sekali lagi istilahnya bisa dipraktikkan atau bisa digunakan langsung. Sesuai dengan case-nya masing-masing. Nah, ini menarik sekali, Prof. Karena kalau kita tidak bisa memiliki pola pikir atau mindset seperti itu, ya kita hanya bisa meniru. Nah, itu dia. Nah, kalau udah bisa meniru tadi, di mana novelty-nya, di mana kita bisa mengembangkan sesuai dengan kontekstual lokalnya. Seperti itu, Prof. Menarik, Poy. Nah, silakan Pak Andi. Kalau dalam konteks di industri Bapak ini kan teknologi base oriented, itu bagaimana, Pak? Apakah pasti logikanya kalau kayak di Amerika itu di Eropa ya itu kan memang dia gudangnya tempat orang-orang PhD gitu kan. Silakan Pak. Kalau dalam konteks di Indonesia, monggo silakan. Mungkin saya share satu pengalaman ya Pak. Saya jadi kita atau saya pengalaman Pak Andi ngambil S3 gitu. Monggo silakan. Atau pengalaman di industri ini. Kita tuh jauh sebelum misalnya sekarang AI itu misalnya jadi lebih mainstream gitu kan. Agak awal-awal tahun 2012-an itu kita mau eksplor sesuatu. Sebenarnya jadi arahnya ke AI. Itu kita sampai diskusi dengan dengan tim riset di Amerika. Jadi salah satu waktu itu sebenarnya yang sebenarnya proposal kita tuh kayak nggak di-approve gitu kan. Itu ada satu question. How many PhD that you have to actually explore this initiative? Kita kan di industri waktu kita nggak expect untuk terima pertanyaan. Jadi itu ada salah satu question. Jadi kita bisa jawab semua. Terus
Terus apa? Spesifik di bidang apa? Waktu itu kita mau bikin korpus, Pop. Jadi apa? Kita mau bikin korpus bahasa Indonesia untuk adaptasi yang bahasa Inggris. Jadi waktu itu waktu chatbot di awal-awal 2012 atau 2013 awal banget. Jadi kita menyadari bahwa kita mungkin waktu itu kita explore terlalu dalam. Jadi sebenarnya kita menyadari ternyata ada di satu level tuh di mana memang dibutuhkan memang skill level atau education yang memang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Jadi waktu itu ya biasa kita di industri biasanya paling-paling S1, S2. Jarang sekali yang sampai S3 dan memang biasanya secara praktis itu memang jarang dibutuhkan sebenarnya karena kan praktis nih. Tapi once kita explore sesuatu yang lebih dalam, kita ngomong ke lab, simple jawabannya. Kalau Anda artinya apa? Dari mereka bilang kalau Anda nggak punya, itu Anda nggak bisa explore sebenarnya. Karena basic knowledge-nya itu Anda nggak nyampe. Jadi kita sadar waktu itu. Jadi kita tahu bahwa itu dibutuhkan dan memang kalau kita lihat kan gap-nya jadi lumayan jauh antara di education dengan di praktis gitu. Kalau di praktis sebenarnya kita tahu bahwa apa yang kita apply itu pasti ada research sebelumnya. Nah cuma waktu karena kita di Indonesia lebih ke arah kita adopsi sesuatu yang sudah jadi, paling kita modify sedikit berbentuk aplikasi. Nah itu biasanya kita memang tidak membutuhkan untuk go yang ke deep. Tapi once kita mau go ke deep, memang itu dibutuhkan. Jadi balik lagi tergantung mungkin skala industrinya. Kemudian mungkin data yang bisa diolah seperti apa, jadi level kompleksitinya itu seperti apa. Jadi ada certain area itu memang dibutuhkan. Jadi dari pengalaman sebenarnya itu sesuatu yang menarik gitu ya. Karena saya lihat begini, saya ambil contoh China ya. China itu konsepnya kan dari dulu itu dia menggunakan konsep namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Orang dulu mencemooh, wah produk Cina kayak begini, udahlah. Tapi sekarang, coba kita perhatikan, dia di dalam beberapa industri, teknologi, dia itu adalah di depan. Betul. Nah, kalau Pak Andi melihat, Bapak kan berbasis teknologi nih, dalam konteks di Indonesia. Tadi kan Bapak bilang kan, mohon maaf, kalau saya pakai itu copy paste ya, jadi paste, pindahin kan. Istilahnya kita cuma habis make, udahlah gitu. Modif dikit, udah gitu. Nah, ini dalam konteks kita disebut novelty ataupun keterbaruan tadi yang disebut Pak Wahyu. Bapak melihat kita tuh di Indonesia itu apa sih yang harus dilakukan dalam konteks teknologi, industri yang berbasis teknologi? Apakah cukup ATM aja, amati, tiru, modif? Udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Karena lebih dari itu invest loh. Dulu masih ingat kan Indonesia mau bikin ChatGPT versi kita. Wah, banyak orang bilang, apa nggak mikir itu berapa itu investasinya dengan segala macam. Tapi kalau kita lihat di belakang, dengan data yang ditransfer keluar kalau orang pakai ChatGPT itu kan kita kerugiannya luar biasa. Betul. Nah, pandangan Pak Andi gimana Pak dalam konteks Indonesia? Indonesia ya, wah. Kalau saya lihat sih sebenarnya lebih ke arah kita lebih adopsi sih. Tadi kan ATM tuh itu bagus sih. Jadi kan amati, tiru, modifikasi. The question is misalnya sekarang kita dengan perkembangan yang begitu cepat, apakah ATM aja kita mampu nggak? Itu dulu tuh. Jadi kita amati, kita tiru, modifikasi. AT-nya dulu lah. Jadi jangan modifikasi nih. Saya contoh nih, kalau kita sih, misalnya kita salah satu yang misalnya tadi ngomong teknologi Cina gitu kan. Kita lagi mau coba adopsi DeepSeek. Actually kita run. Jadi kita run di on-premise gitu kan. Actually cuma waktu memang kita itu ada use case-nya di atasnya. Kita memang jadi analisa satu use case memang untuk security. Jadi itu kita menjalankan aja. Itu aja cukup kompleks tuh. Hanya untuk menjalankan nih. Jadi amati, tiru. Mungkin tirunya mungkin even masih belum nyampe ke sana. Nah, itu masih jarang sebenarnya yang saya tahu saya ya. Apalagi kita modifikasi artinya mungkin setelah ATM mungkin kita bikin gitu kan. Jadi modifikasi kalau misalnya contoh tadi misalnya kayak model AI, bisa nggak kita bisa menambah data sendiri? Nah, menambah data sendiri mungkin dengan tools yang ada, mungkin bisa. Apakah kita bisa membuat toolsnya? Nah, jadi hal-hal jadi
Karena kan biasanya kita lihat, oh ya itu ada apa? Ada satu produk tuh ujungnya. Tapi kita tahu di belakang itu risetnya banyak sebenarnya. Betul. Nah, seberapa misalnya seberapa resource kita juga mampu untuk itu, jadi mendukung ini. Ini kalau udah jadi sih mungkin lebih gampang. Tapi kalau once kita mulai mau modifikasi, itu berarti kan mesti ada sesuatu di situ. Betul. Kita mesti tahu bagaimana membongkarnya. Iya. Bagaimana kita modifikasinya sesuai dengan, dan kita kalau kita modify kita mau improve, bukannya kita modify yang lain, ya kita mau improve something. Nah, gimana itu aja dulu, itu cukup jadi challenge kalau yang saya lihat. Dan sebenarnya kalau kita ngomong AI, infrastruktur itu sangat challenging karena kita tahu semua model yang dibikin itu kita ngomong sekian ribu GPU, kita ngomong puluh ribu GPU. Indonesia itu artinya untuk industri itu untuk kita investasi itu berat juga sebenarnya. GPU itu bukan yang mahal jadi cukup mahal, bukan sesuatu hal yang bisa di-afford juga untuk oleh industri. Itu yang salah satu hal. Itu baru infranya, belum resource-nya. Tadi mungkin Prof menyinggung tadi kebutuhan akan S3 misalnya gitu kan, doktoral itu memang diperlukan itu. Jadi resource yang memang berkualitas. Jadi ada resource, ada mungkin ada data juga, ada infra juga. Nah, itu dikombinasikan, diharapkan mungkin kita bisa modifikasi. Tapi sebelum modifikasi kan kita mesti belajar dulu tuh. Nah, jangan kita ngomong kalau misalnya kita invent, kita misalnya kayak contoh DeepSeek kan itu satu fenomena di mana jadi heboh. Di Amerika bikin kan somehow ChatGPT, tiba-tiba DeepSeek keluar, dibilangkan wah murah gitu kan, murah. Kalau kita lihat papernya, it's not cheap sebenarnya. Kita lihat papernya, actually dia train data, dia train dengan data yang memang besar sekali, ngomong juga billion of dollars, punya berapa puluh ribu GPU, tapi ujungnya mungkin murah, tapi di belakangnya itu riset puluhan tahun juga. Jadi mungkin karena kita bisa perlu membedakan apa yang keluar di media, kita lihat kenyataannya. Kenyataan. Kalau kita go through actualnya akan bisa lebih mengerti. Nah, itu mungkin resource atau yang tim yang skillful yang memang punya pendidikan di level doktoral lebih bisa memahami sebenarnya. Oke, baik. Seperti itu. Nah, Pak Wahyu ini bicara dengan yang tadi pertanyaan yang sama dengan Pak Wahyu nih, terkait dengan ATM, doktoral, ATM amati, tiru, modifikasi dengan level pendidikan doktoral di industri power yang Bapak tadi geluti selama ini. Bapak melihatnya dalam konteks ke depan itu seperti apa? Kalau konteks ke depan itu, kalau menurut saya mengembangkan bagaimana cara kita bisa meleverage kandidat-kandidat doktornya itu adalah yang pertama kita lihat use case apa. Use case apa yang bisa kita bisa kita tiru dan bisa kita terapkan di industri sejenis. Use case-nya apa? Diperbanyak dulu, Prof. Contohnya kalau yang kami lakukan ini adalah kalau di sisi pemasaran, use case-nya adalah tadi bagaimana kita melakukan personalized marketing ke segmen-segmen industri tadi. Oh, menarik nih ya. Ya. Bisa kita buat doktoral by use case, industrial use case. Wah, keren juga tuh ya. Mungkin industrial and academic perspektif ya kan gitu ya. Kolaborasi. Jadi ada project-project ataupun use case seperti itu. Kemudian yang kedua yang kemarin kami juga sempat diskusikan dengan teman-teman riset. Kalau yang sekarang ini ada use case yang menarik lagi misalnya. Bagaimana kalau kita bisa menaruh charging stations yang paling efektif, produktif. Nah itu kan industri butuh use case-nya. Nah secara metodologi ada. Misalnya menggunakan apa? Misalnya machine learning kah? Atau bisa menggunakan rumus matematika kah? Itu juga bisa, Prof. Jadi ibaratnya bagaimana adanya suatu penelitian yang berbasiskan use case tertentu di industri yang bisa di-solve bareng antara akademisi dengan teman-teman yang ada di industri. Dan itu yang bisa menggerakkan istilahnya tadi animo.
Oh ternyata kayak gini tuh yang namanya S3 gitu Prof. Oke. Kalau yang tadinya orang mikirnya S3 itu cuman apa? Belajar rumus, formula. Kayak kesannya kayak orang kutu buku gitu ya. Iya kan, nyari-nyari paper, maka ternyata nggak juga, menarik juga. Itu awalnya waktu saya ngelihat S3 itu kayak apa sih? Iya. Saya kira yang pertama seperti itu tuh. Kita harus nyari landasan teori segala macam mikir. Ternyata nggak juga. Setelah kita lihat di keliling kanan kiri, baca paper yang istilahnya yang kena gitu ya. Ternyata kayak gini tuh. Artinya akademis and industrial X gitu. Itu bisa berjalan sebagai salah satu solusi untuk menggerakkan tadi. Gimana caranya kita bisa meningkatkan produk istilahnya literasi doktoral ataupun peminat kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dengan Pak Andi ini concluding remark Pak ya, ini singkat aja nih. Kalau kita lihat doktoral dengan berbagai risetnya dan di sisi lain kebutuhan industri yang tadi Bapak mention personalized, precise dan seterusnya. Dan tentunya juga di sisi lain juga kita jangan sampai negara yang hanya sebatas pengguna. Mau pakai aja gitu ya. Nah, Bapak melihat apa yang harus dilakukan ataupun apa yang harus kita fokuskan saat ini dan ke depan dalam konteks link and match antara eksperimen program di doktoral dengan kebutuhan di industri. Silakan Pak Andi. Thank you Prof. Jadi saya tadi lebih lumayan setuju juga dengan tadi ada use case ya. Jadi biasanya kan memang kita di industri juga selalu ngomong use case tuh, use case. Jadi artinya kita mungkin punya berbagai macam teknologi yang ada, macam-macam. Cuma mau diterapkan seperti apa, use case-nya apa? Karena itu yang actually yang akan dilihat oleh industri, oleh consumer juga bahwa sesuatu yang canggih ini bisa diterapkan. Jadi itu hal yang memang sebenarnya selalu dipromote, selalu memang kita mencari use case. Use case itu biasanya kadang memang tadi datang memang dari aktivitas sehari-hari dari industri yang memberikan feedback sebenarnya ke akademik sebenarnya. Jadi dari situ karena kan akademik punya berbagai macam tools nih. Tools untuk men-solve something. Industri punya use case dan data biasanya. Nah, jadi ini memang biasanya industrinya lebih sharing ke. Jadi mungkin bentuknya bisa guest lecturing, itu satu cara. Jadi saya punya problem seperti ini. Nah dari akademik nih somehow ngeliat sebenarnya banyak tools nih. Nah itu di combine sebenarnya, mungkin menjadi satu research, tapi researchnya lebih ke arah praktis. Jadi karena praktis itu artinya kan industri ngeliat mungkin siapa tahu industri mau funding. Kayaknya ini looks good, ya udahlah. Juga memang kan di dalam juga kan do research gitu kan, research tapi arahnya mana? Nah ini membantu mungkin sebenarnya, melihat. Jadi mungkin ada muncul benefit di situ. Jadi dari akademik ini dapat data, dapat use case, dari industri itu juga artinya kan dapat dukungan untuk bisa mempropose something dan propose something yang memang applicable kalau buat industri simple sih, artinya ini profitable atau enggak, bisa menunjang enggak ke bisnis saya, lebih ke arah sana sih Prof. Baik, silakan Pak Wahyu dari Bapak, concluding remarks Bapak dalam konteks link and match nih, dalam konteks kebutuhan industri dan juga riset eksperimental di level doktoral. Baik, untuk yang terkait dengan riset eksperimental ini ibaratnya tadi setuju harus ditemukan link and match-nya berupa apa? Use case yang memang benar-benar digunakan di industri. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana industri bisa meleverage value-nya, Prof. Artinya apa? Digunakan di skala-skala prioritas. Program-programnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya si penelitiannya ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu mata anggaran. Artinya apa? Bagaimana kita yang tadinya belanja ya Prof, belanja Pak Andi, yang tadinya belanja ke konsultan, sekarang kita bisa belanjanya ke kampus-kampus atau universitas. Seperti itu Prof.
Jadi ibaratnya teman-teman S3 ini selain belajar di dalam, dia juga bisa istilahnya memiliki network di kampusnya. Oh, ini nih yang bisa nih, yang ahli nih. Akhirnya dia bisa siapkan anggarannya untuk penelitian yang memang digunakan untuk penelitian oleh kampusnya itu yang dikerjakan bersama. Jadi ibaratnya selain dia dapat ilmunya, dia juga istilahnya tadi meng-create anggaran atau funding untuk research-nya itu, Prof. Sehingga udah dengan cara itu antara industri sama akademisi bisa saling nyambung. Yang ketiga, nanti dari sisi akademisinya bisa nyampaikan lagi, ini ada tren terbaru nih, ini lagi nih untuk yang tahun depan bisa kita bikin seperti ini lagi. Nah itu seperti itu, Prof. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Wahyudi, ini luar biasa. Kita karena terbatas waktu, ya, jadi nanti di lain kesempatan kita akan lanjutkan diskusi kita berikutnya. Luar biasa, ini dari Rojali ke Rohana. Kita tadi diskusi panjang lebar terkait dengan bagaimana teknologi dalam konteks personalized precision itu bisa merubah landscape dari industri dan juga pelayanan kepada customer di masa depan. Tentunya di program Dr. DCS BINUS University kita memberikan layanan terbaik dalam konteks riset dan eksperimen link and match antara program doktoral dan industri. Kita bertemu di DCS Podcast berikutnya. Terima kasih.